Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Perikanan B dengan anggota Rifki NPM akhir 046, Silvana NPM akhir 048, Dita NPM akhir 056, Ahmad NPM akhir 061, dan Vina NPM akhir 064. Pada video ini akan menjelaskan mengenai status kesuburan dan tingkat trofik Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan danau yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini terletak di ketinggian 459 meter di atas permukaan laut. Hal ini menyebabkan suhunya sejuk dan cenderung normal. Danau Maninjau termasuk salah satu danau terbesar di Indonesia yang luasnya mencapai 99,5 km persegi dengan kedalaman maksimal mencapai 165 meter. Danau Maninjau termasuk ke dalam tipe danau vulkanik berupa danau kaldera. Diperkirakan danau ini mulai terbentuk sekitar 60.000 tahun lalu akibat letusan dahsyat gunung api Maninjau Purba. Pemberian pakan yang tidak efisien dalam kegiatan budidaya di Danau Maninjau menyebabkan banyaknya pakan yang terbuang dan terakumulasi di dasar perairan. Dampak yang timbul adalah peningkatan kesuburan perairan di Danau Maninjau sehingga sering terjadinya kematian massal ikan serta pertumbuhan fitoplankton yang tidak terkendali. Hal ini berdampak pada status kesuburan perairan Danau Maninjau yang berubah menjadi hipertrofik. Tekanan terhadap lingkungan Danau Maninjau juga disebabkan oleh penggunaan lahan di daerah tangkapan air, alih fungsi lahan sawah menjadi kolam ikan, dan peruntukan lainnya untuk pembangunan infrastruktur. Aktivitas tersebut telah menyebabkan bertambahnya pembebanan organik terhadap badan air danau secara langsung, berdampak terhadap penurunan mutu air sehingga menimbulkan kematian massal terhadap ikan di dalam KJA. Di Danau Maninjau ditemukan sebanyak 121 jenis fitoplankton. Kekayaan jenis paling tinggi adalah dari filum Chlorophyta, selanjutnya ada Cyanophyta, Pyrophyta, dan Eunolphyta. Lalu, terdapat 34 jenis Macrorhizobenthes yang terdiri dari kelompok Gastropoda, Bivalvia, Oligochaeta, Turbolaria, larva insekta, dan krustasea kecil. Selanjutnya ada pola pemanfaatan Danau Maninjau. Menurut Asnil et al. Pada tahun 2013 menyatakan bahwa Danau Maninjau ini pada saat ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Yang pertama, sebagai sumber air bersih untuk mandi dan mencuci. Lalu yang kedua, aktivitas pertanian. Yang ketiga, aktivitas perikanan baik tangkap maupun budidaya ikan di keramba jaring apung atau KJA. Yang keempat, tempat wisata, dan yang terakhir sebagai pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya mengenai analisis kualitas air di Danau Maninjau. Kualitas air ini sebenarnya ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya ada kecerahan, kadar nitritnya, kadar nitrat, total nitrogen, total P, dan total fosfornya atau fosfatnya. Nah, dilakukan penelitian juga pada kurun waktu 2005, 2009, 2017, hingga 2018. Dan di situ ada beberapa parameter yang diukur oleh peneliti LIPI pada saat itu, di mana parameter in situnya itu ada pengukuran oksigen terlarut, pH, suhu konduktivitas, serta turbiditas, dan pengukuran ex situnya itu untuk mengukur kadar nitrit, nitrat, amonium, fosfat, klorofil A, serta plankton yang berada di Danau Maninjau. Dan Chandri 2016 menyatakan bahwa kecerahan dari Danau Maninjau ini memang berangsur-angsur memburuk dari tahun 2012 hingga 2015. Dan untuk kadar nitritnya ini berangsur naik turun antara tahun 2012 hingga tahun 2015, juga
kadar nitratnya ini pada tahun 2015 ini menyentuh angka 0,5, sedangkan untuk kadar atau total N-nya itu pada tahun 2015 itu mencapai 1,5 mg per liter, dan untuk kadar P dalam perairannya itu pada tahun 2015 itu mencapai 0,5, sedangkan kadar fosfat dalam perairannya itu mencapai 0,25 pada tahun 2015. Dan inilah mengapa pada tahun 2015 hingga 2009 itu yang sebelumnya itu dia berada di statusnya itu mesotrofik, terjadi peningkatan status trofik danau meninjau tersebut. Pada mulanya status trofik danau meninjau ini pada tahun 2005 hingga 2009 itu dari mesotrofik hingga pleiotrofik, yang artinya berada di tengah-tengah antara mesotrofik dan eutrofik, dan terjadi perubahan pada tahun 2015 menjadi statusnya itu menjadi hipereutrofik. Hal ini dikarenakan kondisi dari perairan danau meninjau yang kualitas airnya semakin berangsur-angsur memburuk. Dibuktikan dengan penelitian Chandri 2016 menyatakan pada September 2015 itu kadar TP dalam perairan danau meninjau itu 0,44, dan per September 2015 kadar TN-nya juga 1,8. Dan mengacu pada status trofik perairan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 berdasarkan kadar TP dan TN, maka perairan danau meninjau umumnya berada pada status hipereutrofik. Lalu pada tahun 2017 juga sudah masih dalam kondisi eutrofik berat atau hipereutrofik, dan ini menjadikan danau meninjau ini sebagai danau prioritas yang artinya diprioritaskan dalam pengelolaannya. Dan kemudian karena sudah masuk ke dalam danau prioritas serta pengelolaan yang tepat dan efisien, sehingga pada tahun 2018 itu statusnya per November 2018 itu mengalami penurunan menjadi mesotrofik. Lalu pertanyaannya, mengapa dari status danau meninjau yang semula hipereutrofik dapat menjadi mesotrofik? Hal ini dikarenakan berbagai hal. Yang pertama yang menyebabkan danau meninjau terjadi eutrofikasi atau dalam keadaan eutrofik itu karena dia jumlah keramba jaring apungnya yang overload atau di luar batas, dan kualitas airnya yang buruk, serta terjadi kematian massa ikan yang dipicu oleh jumlah keramba jaring apung yang melimpah, juga kualitas air yang memburuk. Sehingga pada 2018 itu danau meninjau terdapat kegiatan prioritas nasional pusat penelitian limnologi yang dimana itu sasarannya meningkatkan status perairan dari eutrofik menjadi mesotrofik, dan di situ ada budidaya perikanan alternatif mengganti KJA, dan yang ketiga restorasi habitat untuk pelestarian ikan asli danau meninjau. Dan di situ ada beberapa strategi yang diterapkan oleh peneliti LIPI, yang mana menggunakan pemanfaatan tanaman air untuk perbaikan kualitas air dengan integrated multi-trophic aquaculture atau IMTA, dan pengelolaan kualitas air melalui teknologi lahan basah, pemodelan hidrodinamika untuk simulasi perbaikan kualitas air danau, pemodelan daerah tangkapan air untuk simulasi perbaikan kualitas air danau, pengembangan environmental monitoring and warning system (EMOS) untuk monitoring kualitas air danau.